Izin memperkenalkan diri, nama saya Farel Ahmad Malevi dengan NIM 163251086. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil dari laporan praktikum saya dari mata kuliah pengukuran dasar. Pada kali ini kita akan membahas laporan praktikum yang berjudul Dasar Pengukuran Menggunakan Osiloskop yang berasal dari kelas RK2. Di sini kedua anggota kelompok saya. Oke, dimulai dari dasar teori. Di sini saya membahas pembangkit sinyal, yaitu sinyal generator, di mana pembangkit sinyal atau serial generator adalah piranti yang digunakan untuk membangkitkan gelombang arus bolak-balik. Di sini ada bagian satu power key untuk menyalakan dan mematikan alat, lalu align key untuk melakukan operasi pengaturan fasa, CH1 output konektor BN1 menghubungkan kanal 1 dengan probe. Lalu channel control area, tombol-tombol yang digunakan untuk mengaktifkan atau menonaktifkan keluaran dari pengaktif sinyal, CH2 output kolektor BNC yang menghubungkan kanal 2 dengan probe. Konektor measurement signal input konektor BNC yang digunakan untuk menerima sinyal yang diukur oleh counter, frekuensi counter. Tombol-tombol yang digunakan untuk mengaktifkan dan menonaktifkan penghitungan frekuensi. Lalu arrow key, tombol yang digunakan untuk memindahkan kursor untuk memilih digit yang ingin diedit. Lalu knob digunakan untuk memindahkan kursor. Menu key masuk ke antara pemilihan bentuk gelombang. Home key masuk ke antarmuka utama instrumentasi. Functions key terdiri dari kumpulan tombol seperti preset, lock, trigger, utility, store, atau help and local. LCD adalah panel antarmuka pengaturan pembangkit sinyal. Lalu di osiloskop, di sini ada tombol satu yaitu menu soft key, lalu yang kedua adalah layar LCD-nya, 3 function menu soft keys, multifunction knob, dan sebagainya. Di sini kami bertujuan untuk diharapkan mampu untuk melakukan pengukuran dasar besaran listrik menggunakan osiloskop. Nah, prosedur percobaan di sini kita mempersiapkan osiloskop, lalu mengukur tegangan AC, dan juga tidak lupa untuk mengisi hasil pengukuran tersebut dan menganalisisnya pada tabel bab 4 dan juga grafik di bab 5. Di sini tabel hasil percobaan saya, di mana kita melakukan 18 kali percobaan dengan frekuensi yang terus meningkat. Di sini analisisnya dari sebuah percobaan yang telah dilakukan sehingga memperoleh data-data tersebut. Bisa disimpulkan kalau pengamatan dari analisis ini tidak bisa dihasilkan dari pengukuran multimeter semakin kecil. Hal ini dapat terjadi karena visualisasi osiloskop dapat menampilkan gelombang yang dimana cocok untuk sinyal frekuensi yang tinggi dan distorsi, sedangkan pada multimeter hal tersebut tidak menjadikan gelombang dan hanya memberikan hasil kuantitatif, sehingga kesulitan bagi multimeter untuk memetakan perubahan yang terjadi. Di sini rata-rata dari VRMS penggunaan alat pengukuran osiloskop dan multimeter. Osiloskop sebesar 0,8531 dan multimeter sebesar 0,548 dan presentasi galatnya sebesar 43,55%. Di sini hasil analisis grafik VRMS osiloskopnya, hasil analisis VRMS multimeternya, lalu perbandingan VRMS dari osiloskop dan multimeter. Oke, jadi dapat disimpulkan kalau hasil data yang diperoleh hasil pengukuran ini antara multimeter dan osiloskop berbeda jauh. Pada osiloskop dapat diketahui bahwa frekuensi puluhan ribuan baru menunjukkan naik turunnya pengukuran. Namun pada multimeter, penurunan akurasi pengukuran menunjukkan adanya penurunan. Hal ini menunjukkan kapasitas pengukuran multimeter dengan osiloskop yang berbeda. Hal tersebut didukung oleh persentase galat yang mencapai hingga 43,55%. Ini terjadi dikarenakan osiloskop memiliki komponen yang lebih kompleks dalam pengukuran, salah satunya dibutuhkan pembangkit sinyal dalam mengukur tegangan. Namun, dalam kasus yang terjadi pada multimeter berbeda, multimeter memiliki sistematika yang lebih sederhana, sehingga pada saat pengukuran besaran listrik yang ditampilkan hanya nilai besaran yang terjadi pada saat pengukuran dilakukan. Namun, beberapa multimeter dirancang secara khusus sehingga dapat melakukan pengukuran di frekuensi lebih tinggi. Kesimpulan dari hasil analisis praktikum ini dapat disimpulkan bahwa praktikum pengukuran dasar besaran listrik yang telah dilakukan dapat disimpulkan
Kalau terdapat perbedaan hasil ukuran dengan VRMS yang signifikan antara osiloskop dan multimeter seiring dengan peningkatan frekuensi dari hasil penghitungan data, nilai-nilai VRMS yang diukur menggunakan osiloskop tercatat sebesar 0,8531 V. Sedangkan pengukuran menggunakan multimeter menghasilkan rata-rata yang lebih rendah, yakni sebesar 0,588 V. Perbedaan bacaan dari kedua instrumen ukur tersebut pada akhirnya menghasilkan presentasi galat relatif yang cukup tinggi, yaitu mencapai 43,5%. Ketimpangan hasil pengukuran ini terjadi karena osiloskop memiliki komponen ukur yang lebih kompleks dan mampu memvisualisasikannya dalam bentuk gelombang, sehingga alat ini tetap akurat dan cocok digunakan untuk mengamati sinyal berfrekuensi tinggi serta mendeteksi distorsi yang ada. Sebaliknya, multimeter menunjukkan penurunan akurasi ukur yang drastis ketika sinyal telah mencapai frekuensi puluhan ribu Hz dan hanya mampu menyajikan hasil yang dalam bentuk angka kuantitatif. Sistematika ukur multimeter yang lebih sederhana membuatnya kesulitan untuk memetakan perubahan tegangan yang terjadi secara cepat, sehingga kapasitas pengukuran menjadi sangat terbatas dibandingkan osiloskop pada frekuensi tinggi. Di sini saya menggunakan 4 referensi di laporan percobaan saya, dan ini spesifikasi alat dan ukuran yang digunakan. Mana ada osiloskop, multimeter, breadboard, dan juga signal generator. Ini rincian penghitungan saya menentukan VRMS rata-rata dari osiloskop dan multimeter, dan juga menentukan galat. Mungkin ini saja penjelasan dari hasil laporan praktikum saya. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.